بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Begitu. Kitabnya Risalah Mu'awanah. Ada orang pengen belajar sama Imam Haddad, ulama terkemuka. Salah satu ulama terkemuka pengen ngambil sesuatu dari Imam Haddad, dikasih kitab Risalah Mu'awanah. Di dalam hatinya, loh, kok saya dikasih Risalah Mu'awanah? Harusnya santri saya ini pengennya belajar yang lebih dari ini ya. Kitab yang lebih berat ya. Yang jenjang 3. Ini masih kelas 1 beb. Katanya Imam Haddad, siapa bilang ya? Ini kitab aku tulis khusus buat wali min auliyaillah. Waduh ya, yang belajar risalah bisa jadi wali ini ya. Yang nulis wali, ditulis untuk wali, wasiatnya untuk wali ya. Buat siapa Imam Haddad nulis? Untuk Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ya. Tiap diulang-ulang itu kitab Risalah Mu'awanah, kita dapat makna yang baru, dapat pengertian yang baru. Ini akidah ahlul Islam juga di Mustalah 3 diajarin. Nanti Mustalah 4 balik lagi ya. Insya Allah dapat pengertian yang lebih, dapat pengertian yang baru ya. Imam Haddad tuh dapat julukan yang sangat banyak. Banyak julukan itu menunjukkan istimewanya seseorang ya. Beliau disebut juga Asy-Syaikh ya. Disebut juga ya, istimewa. Asy-Syaikh itu panggilan untuk orang yang pangkatnya tinggi. Disebut juga Habib ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada juga yang menjuluki beliau Haddadul Qulub, tukang pandai besinya hati ya, yang bisa menempa hati yang keras ya. Karena orangnya, kitabnya, syairnya itu bisa melunakkan hati yang keras, maka dijuluki tukang besinya hati, tukang pandai besinya hati, Haddadul Qulub. Dijuluki juga Qutbur Rabbani ya, poros atau tiangnya ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan anugerah itu pasti turun pertama kali anugerah untuk wali kutub, yaitu hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun pertama langsung turun ke wali kutub ya. Itu begitu juga di alam arwah ya. Begitu juga kalau ada presiden atau pemimpin para wali itu disebut Qutbil Ghaus ya. Setelah anugerah itu turun di wali kutub, wali ini nanti yang nyebarin ke yang lain-lain ya. Makanya dikatakan ya, asyaddul bala ba'dal anbiya al-auliya ya. Poros utamanya anugerah Allah, poros utama nafahatnya sebelum dibagikan kepada orang lain ya, setelah para nabi itu aulia, wali kutub ya. Kemudian beliau juga dijuluki Qutbil Irsyad, pemimpin atau porosnya pemberi nasihat ya. Ilmunya para habaib itu nyambung ke masyaikh, dan ilmunya masyaikh nyambung juga sanad ilmunya kepada para habaib. Mereka kalau nasehatin itu langsung cespleng gitu ya, langsung masuk. Kalau ngasih petunjuk irsyad pasti langsung masuk. Ada cerita ya, gurunya Imam Haddad kan banyak, ada masyaikh, ada habaib. Di zaman Imam Haddad dulu gurunya Syekh Ali Madhaj ya. Mereka tuh subhanallah ya, tabarukan sampai suka mengambil sandalnya para wali ya, minta izin ya, bukan langsung ngambil gitu ya. Tabaruk ngambil sandal ya. Kenapa nggak ngambil imamah, kok yang diambil sandal gitu? Tabaruk sampai dari segi sandalnya ya, adabnya mereka. Li'anna na'al yahmilul jism, katanya Imam Haddad ya. Karena sandal ini yang ngangkat bawa orang tersebut ya. Jadi otomatis keberkahan banyak di situ ya. Seluruh badannya ini kan yang keinjak itu tadi, sandal tadi yang bawa gitu. Jadi mereka ngambil berkah itu sampai di sandalnya ulama ya, Syekh Ali Madhaj.
Subhanallah, sampai sebegitunya. Imam Haddad gak mau berdakwah sembarangan tanpa izin orangnya. Beliau gak mau dakwah sampai akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang mengizinkan beliau untuk dakwah, menyampaikan ilmu. Setelah dapat izin barulah beliau berdakwah. Sampai kemudian dijuluki juga julukannya beliau Qutbid Dakwah wal Irsyad, Syekhul Islam, Shahibur Ratib, banyak banget julukan Imam Haddad. Ghausul Ibad wal Bilad, kalau kita sering baca Fatihah di Khulasah ya, penolong hamba. Ghausul Ibad, penolong hamba atau penolong bilad, daerah tertentu, wilayah tertentu. Kenapa? Karena beliau masuk deretan aulia yang masuk dalam Shahibud Darq. Apa Shahibud Darq itu? Kalau dipanggil langsung datang. Syari'ul Idrak. Jadi kalau dipanggil ya Imam Haddad langsung datang. Nah, para Alawiyin itu yang dikenal mendapat julukan Shahibud Darq ada 3 di zaman dulu. Sayyid Ali bin Alwi al-Ghuyur, Habib Sayyid Ali bin Alwi al-Ghuyur bin Sayyidina Faqihil Muqaddam, kemudian Habib Alwi al-Ghuyur sendiri juga Shahibud Darq, dan cucunya Syekh Umar Muhdar yaitu juga Shahibud Darq. Kalau dipanggil langsung datang. Di Surabaya ada Shahibud Darq Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi yang makamnya ada di Ampel Gubbah ya, yang ada banyak makam itu 9 kalau nggak salah. Itu Habib Muhammad bin Idrus itu Shahibud Darq yang masukin ngajarin ulama, ngajarin Simtud Duror, nyebarin di seluruh Indonesia. Kemudian Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik itu juga Shahibud Darq, kalau dipanggil langsung ya. Ada cerita orang tawasul sama Ahlul Badar, manggil-manggil Ahlul Badar ya. Kemudian dia mimpi didatangi pasukan berkuda banyak banget ya. Salah satu dari mereka negur, tolong ya kalau tawasul cukup panggil salah satu dari kita, jangan semuanya. Akhirnya yang datang kayak kuda, kayak mau perang, berbondong-bondong naik kuda ya. Cukup kalau tawasul satu nama, repot kalau dipanggil semua Ahlul Badar yang datang pasukan berkuda. Subhanallah, sampai segitunya ya. Tapi memanggil itu juga harus kenal dulu teman-teman. Gak bisa langsung main panggil-panggil ya. Walaupun mereka gak bakal mengecewakan, pasti datang ya. Makanya kenali Allah saat kamu bahagia, Allah akan kenali kamu di saat kamu sedih, kan begitu. Sambung dulu tali dengan aulia ya. Nyambung, punya sambungan. Ya, tiap orang itu harus punya pegangan orang-orang soleh ya, teladani mereka ya. Hayyan au maitan ya, baik orang soleh yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita harus punya pegangan, sambung, kenalan, teladani mereka ya. Dalam qasidah dikatakan awa ma'alimta bi annana ahlul wafa ya, wa muhibbuna lazalat tahta liwana. Apakah kalian gak tahu mereka para wali adalah orang yang paling pandai membalas budi, ahlul wafa mereka ya. Wa muhibbuna, pecinta-pecinta kami yang cinta sama kami selalu ada dalam perhatian kami, tahta liwana, ada di bawah naungan kami ya. Ya bin Idrus, ya Haddad, ya bin Salim ya, dan lain sebagainya. Sambung dulu. Wali aja punya sambungan dengan orang soleh. Wali itu senantiasa menyambungkan diri dengan orang soleh, apalagi orang awam seperti kita ya. Kuatkan hubungan ya. Jangan langsung panggil-panggil, walaupun tetap dapat, tapi harus tahu diri dulu ya. Duduk dengan mereka, pelajari ya, teladani mereka ya. Ambil manfaat dari mereka, baca zikiran-zikiran mereka. Ntar bingung manggil-manggil, siapa kamu, gak kenal ya. Kok manggil-manggil, emang kamu tahu saya? Kan logikanya tuh begitu ya. Itu ya Imam Haddad ya, pemberi dakwah dan nasihat. Imam Haddad kenapa kok bisa jadi Qutbil Irsyad, Ghausul Ibad wal Bilad, jadi poros pemberi, semua dakwah merujuk ke beliau, semua nasihat merujuk ke beliau.
karena beliau dapat izin langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita mau dakwah apa perlu izin ya? Kalian umatnya Nabi Muhammad itu umat yang istimewa ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan perintahnya ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Atamuruna bil birri wa tansawna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar, kan begitu ya. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di atas muka bumi ini ya. Disuruh nyebarin kebaikan dan mencegah kemungkaran ya, walaupun gak pakai izin sekalipun ya. Kalau dulu umat terdahulu gak boleh nyampein kalau gak jadi nabi ya. Gak boleh zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud ya. Kalau gak jadi nabi gak ada kewajiban nyampein, bahkan gak boleh. Tapi sekarang khusus umatnya Nabi Muhammad boleh ya. Karena perintah Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Boleh jadi pewaris para nabi, jadi penerus, jadi penyambung lisannya Nabi Muhammad, boleh. Lulus daurah ngajarin keluarganya ya, punya murid misalnya ngajarin tetangganya, ngajarin temennya, boleh. Balighu anni walau ayah, kan dapat banyak nanti di daurah 40 hari ya. Tapi saya nggak mondok, nggak ada syarat mondok. Habib Ali Habsyi nggak mondok, Nabi Muhammad juga nggak mondok ya. Imam Haddad juga nggak mondok, nggak ada yang mondok ya. Pondok itu bukan syarat orang-orang harus ngajar, harus mondok dulu, tidak ya. Gak harus mondok, dapat satu sampein ya. Kamu dapat apa, kalian dapat apa, sampein. Asalkan dapat satu sampein satu, jangan ditambah-tambahin. Dapat satu nyampein 10, nyampein 15 ya. Sampein sebatas apa yang kamu tahu ya. Lulus daurah nih Masya Allah, katanya Habib Umar, kalau benar niatnya dapat cahaya dari ilmu tersebut ya. Yang daurah 40 hari bisa ngalahin yang sakan 4 tahun kalau niatnya bener ya. Kalau dia bawa sesuatunya banyak ya. Wadah yang dia siapin banyak sehingga dapat tetesan sir nadrohnya juga banyak insya Allah. Balik ke Imam Haddad, kenapa dijuluki Qutbil Irsyad? Karena dakwahnya beliau itu rata. Para ulama didakwai, para ahli ibadah didakwai. Kamu kalau mau ibadah caranya gini, yang cuma ada di kamar kholwat caranya gini. Ibu rumah tangga didakwai, para umarok pemimpin negara didakwai, jangan sampai korupsi ini itu. Raja didakwai, para tujar rata pokoknya, para pedagang didakwai, pedagang yang baik, pebisnis yang baik, begini. Fuqara wal masakin didakwai, kamu jadi orang miskin itu begini ya. Al aulad wan nisa didakwai, anak-anak wanita didakwai, anak-anak kecil didakwai, bahkan musyrikin kufar didakwai oleh Imam Haddad rata, sama rata sehingga dijuluki pusara ya. Qutbil Irsyad, pusara atau titik pusatnya dakwah ya, irsyad. Beliau Imam Haddad sang pemilik hati yang bersih hatinya. Si tukang besinya hati ya, Haddadul Qulub, pemilik hati bersih bisa membentuk hati seseorang. Imam Haddad bukan hanya memperbaiki diri sendiri, bukan hanya hatinya yang bersih, tapi juga kepada murid-muridnya dibersihin. Mudah-mudahan kita terhitung jadi murid beliau ya. Beruntung yang hidup di zamannya Imam Haddad, tapi yang tidak sezaman masih ada kitab-kitabnya Imam Haddad. Ya, harapannya kita nggak bisa jadi Haddadnya, tapi masih ada kitabnya. Kita masih bisa ngaji bareng. Saya di sini juga jadi pendengar ya. Mudahan bisa baca kitabnya, bisa ngamalin kita semua di sini. Kita niat jadi juga bisa ngamalin apa yang disampaikan Imam Haddad ya, kayak niat-niat Imam Haddad yang kita baca biar ada sambungannya dengan guru kita yaitu Imam Haddad ya. Hatinya bersih, Masya Allah ya, bersih sampai bisa membersihkan hati orang. Orang kalau hatinya kotor ya, jangankan bersihin hati orang ya, harus bisa bersihin hatinya dulu ya.
hatinya bersih, gak ada yang aneh-aneh. Imam Haddad tuh semua dibuat mudah ya. Imam Haddad terkenal di Tarim. Ada satu keluarga lagi punya panci yang bolong, panci yang rusak bagian bawahnya ya. Pancinya tuh dari besi gitu, stainless steel gitu mungkin ya. Nyuruh anaknya, hei anakku, coba bawa ke pasar, bawa ke Haddad. Haddad kan artinya tukang besi gitu. Supaya ditambal pancinya biar kita bisa pakai buat masak lagi ya. Jadi ini panci bawa ke Haddad, suruh benerin sampai bener, besok diambil. Nah anaknya nggak ngerti ya. Anak-anak kecil itu yang mereka tahu Haddad itu Imam Haddad karena beliau masyhur ya saat itu. Taunya ya aulia, seorang wali besar, Habib Haddad, Imam Haddad ya. Itu panci kosong dibawa ke Al-Hawi ya. Diketuk rumah Imam Haddad. Imam Haddadnya lagi ngajar taklim ya. Anak kecil masuk, pemilik hati bersih. Ya silakan masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ada apa wahai anak kecil? Ini beb, saya disuruh abah ya, bawa panci, disuruh benerin ini pancinya, besok diambil katanya, pancinya ada lubang. Imam Haddad senyum dan beliaunya tahu, oh ini pasti salah paham ini. Ya khair marhaba, coba kalau kita ya, kamu tahu siapa saya ya? Saya ini Habib, saya ini ngajar, kok dikasih panci lubang? Salah, mungkin maksudnya sana yang di pasar. Itu kalau kita, kalau Imam Haddad enggak ya, subhanallah diterima gitu. Oh marhaba ya, besok kamu kesini ambil, insya Allah pancinya udah beres ya. Si bapak nih nungguin abahnya nih, kok anaknya enggak balik-balik, kan pasar deket, tukang besi itu juga deket ya, kok enggak balik-balik. Sampai anaknya hadir ya. Assalamualaikum, datang. Katanya abahnya, dari mana? Loh kan katanya suruh ke Haddad. Kan lama. Loh, Haddad di mana? Kan deket di pasar. Jauh bah, siapa bilang sana di Al-Hawi. Loh, Haddad tuh deket di pasar, di situ ada Haddad tukang besi. Kenapa kamu kemana? Saya ke Al-Hawi. Kemana? Ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. La ilaha illallah. Abahnya langsung nunduk malu. Jadi kamu ke Imam Haddad bawa panci lubang? Nah, kan abah yang nyuruh, katanya suruh ke Haddad. Anak-anak kecil tuh masyhur ya, gak cuman orang dewasa yang tahu sekitar situ, semua anak-anak pun tahu Imam Haddad ketika itu. Ya Rob, abahnya nunduk malu ya, langsung keesokan harinya dibawa, dituntun anaknya. Kita harus minta maaf ke Imam Haddad. Kamu minta maaf ya, salah paham ini. Dikirain Haddad tukang besi ya. Diketuklah pintu rumah Imam Haddad. Waalaikumsalam, dibukain. Kata pertama yang muncul dari Imam Haddad, jangan kau marahi anakmu ya. Jangan kau marahi anakmu, sungguhnya dia gak tahu apa-apa. Abahnya mau marah, takut ya, Imam Haddad ngelarang. Dia gak tahu anak apa-apa, anak kecil masih bersih, masih sofi, dia gak tahu. Kamu nyuruh ke Haddad ya, memang bener. Yang dia datangi adalah Haddad ya. Emang bener gitu Imam Haddad. Akhirnya ya udah, si ayah tadi minta maaf ya. Kemudian dikasih pancinya. Pancinya udah mulus ya. Imam Haddad udah nyuruh muridnya bawa ke Haddad yang asli, kemudian ditambal, dikasih lagi. Nah ini tukang besinya tahu ya, yang disuruh itu muridnya Imam Haddad, dia buat sebagus mungkin pengerjaannya. Pancinya mulus kembali kayak baru, subhanallah. Dikasih pancinya selesai. Itu Imam Haddad, hatinya bersih, gak ada apa-apa ya. Ada kejadian apapun ya khair ya. Kejadian apapun ya, ini semua tidak akan terjadi kecuali atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Enak gitu ya mikirnya kalau begitu, subhanallah. Imam Haddad pernah dikasih orang uang banyak ya. Beb, ini saya udah niat dapat uang ini buat nyumbang masjid, Beb, buat bangun masjid. Ini saya serahkan kepada Habib ya, pakai untuk membangun masjid. Katanya Imam Haddad pengen ngetes ya. Gini wahai anakku, masjid tuh udah banyak di mana-mana. Gimana kalau kamu serahkan uang ini ke Habibmu ini? Terserah Habib ya, terserah ana mau dipakai buat apa aja ya.
Orang kalau udah ikhlas sedekah tuh nggak usah mikirin buat apanya, itu sudah bukan hak kita. Orang sedekah ngasih syarat itu masih belum ikhlas ya. Saya ngasih kamu uang tapi ini khusus buat berobat ya. Nah itu kalau masih pakai syarat buat ini buat itu, itu kurang ikhlas ya. Tapi kalau sedekahnya tanpa syarat, terserah, saya udah ngasih ya bukan hak saya lagi ya, terserah dia yang mau buat apa. Nah itu di situ masih bisa diharapkan kadar keikhlasannya ya. Ini Imam Haddad ya udah ya, terserah Habibmu ini uangnya buat apa. Imam Haddad cuma mau ngetes. Ini si orang bilang, marhaba Habib, terserah Habib, yang penting saya udah niat sedekah. Saya yakin Habib pasti bisa melakukan yang terbaik dengan uang ini. Nah, akhirnya diterima oleh Imam Haddad. Seandainya katanya Imam Haddad, kamu tadi nolak, enggak Beb, pokoknya saya niatnya ini pokoknya udah buat masjid, niscaya Imam Haddad gak akan mau nerima ya. Gak akan mau nerima sepeser pun, bakal dikembaliin uang sedekah tersebut. Begitu ya. Kita banyak belajar banyak hal dari wali min auliyaillah insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Afu minnakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.